Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah energi yang menjadi kebutuhan penting di zaman sekarang ini. Sesuai video short yang sudah saya upload beberapa hari lalu. Oke, langsung saja kita ke videonya. Listrik. Listrik tidak memiliki seorang penemu tunggal. Tetapi konsep dan pemahaman tentang listrik telah berkembang seiring waktu. Melalui kontribusi banyak ilmuwan, sejarah terciptanya listrik melibatkan berbagai penemuan dan perkembangan ilmiah selama berabad-abad. Berikut adalah rangkuman sejarah terciptanya listrik. Penemuan elektrostatika. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, filsuf Yunani yang bernama Thales dari Miletus. Thales dari Miletus juga seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pemikiran beliau dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama, dan beliau juga disebut sebagai bapak filsafat. Thales dari Miletus mencatat bahwa jika suatu benda seperti amber digosok dengan bulu kucing, benda tersebut dapat menarik benda kecil seperti debu. Ini adalah awal pemahaman tentang elektrostatika, yaitu listrik statis. Elektrostatika pada abad pertengahan. Meskipun konsep elektrostatika tidak secara aktif dijelajahi atau diterapkan pada abad pertengahan di Eropa, beberapa perkembangan penting terjadi di dunia Islam. Ilmuwan Islam memainkan peran penting dalam menyelidiki sifat-sifat elektrostatika pada benda-benda tertentu. Al-Razi atau Rahazes. Al-Razi adalah seorang ilmuwan muslim yang mencatat bahwa gesekan antara bahan seperti ambar dan bulu dapat menghasilkan daya tarik pada benda-benda kecil. Meskipun konsep ini tidak terlalu dikembangkan pada masanya, ini merupakan langkah awal dalam pemahaman elektrostatika. Al-Kindi atau Al-Kindus. Al-Kindi juga merupakan ilmuwan muslim yang mengeksplorasi fenomena elektrostatika. Dia mendokumentasikan bahwa gesekan antara beberapa bahan dapat menyebabkan benda-benda kecil menempel pada benda tersebut. Penting dicatat bahwa meskipun ada pengamatan awal ini, pemahaman elektrostatika di dunia Islam pada masa itu tidak berkembang seiring waktu dan fokus pada ilmu pengetahuan di bidang lain, seperti matematika, astronomi, dan kedokteran. Pembangkitan listrik statis. Pembangkitan listrik statis pada abad ke-17 umumnya terkait dengan eksperimen dan penemuan pada masa itu yang melibatkan statika listrik. Otto von Guericke adalah salah satu tokoh kunci dalam eksperimen ini. Beliau adalah seorang ilmuwan Jerman. Beliau terkenal karena menemukan mesin elektrostatik pertama dan melakukan beberapa eksperimen menarik dengan fenomena listrik statis. Berikut adalah beberapa aspek dari pembangkitan listrik statis pada abad ke-17. Mesin elektrostatik Otto von Guericke pada tahun 1650. Von Guericke membangun mesin elektrostatik pertama yang disebut mesin balon. Mesin ini terdiri dari dua logam besar yang dapat dipompa hingga vakum dan dua bola karet besar. Ketika bola itu dipompa sampai vakum, maka ketika bola itu bersentuhan dengan benda lain, terutama benda yang mudah terelektrifikasi, itu akan mendapatkan muatan listrik. Von Guericke menggunakan bola yang bermuatan untuk menunjukkan efek listrik statis, termasuk menarik benda kecil dan menyebabkan percikan listrik. Eksperimen dengan elektroskop. Pada abad ke-17, von Guericke dengan ilmuwan lainnya seperti Robert Boyle melakukan eksperimen dengan alat yang disebut elektroskop untuk mengamati muatan listrik. Elektroskop ini dapat mendeteksi keberadaan muatan listrik. Saat itu elektroskop umumnya terdiri dari sebuah jarum logam yang dihubungkan dengan sebuah bola logam kecil. Teori kabel listrik oleh Stephen Gray dan Charles Duffy pada abad ke-18. Eksperimen von Guericke mendorong ilmuwan lain untuk lebih memahami fenomena listrik statis.
Stephen Gray menemukan bahwa listrik dapat dikonduksikan melalui bahan-bahan tertentu, seperti kawat, dan menggambarkan konsep konduktor dan isolator. Charles Dufay menyatakan ada dua jenis muatan listrik yang berlawanan, yang diberi label sebagai muatan positif dan negatif. Ini merupakan kontribusi penting dalam memahami sifat listrik statis. Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, pemahaman listrik statis berkembang pesat melalui eksperimen dan penemuan para ilmuwan, seperti von Guericke, Gray, dan Dufay. Meskipun teknologi pembangkit listrik statis masih sederhana dan terbatas, eksperimen mereka membentuk dasar untuk pemahaman kita tentang listrik dan konsep dasar dalam ilmu listrik hingga saat ini. Sel volta. Sejarah terciptanya listrik selanjutnya adalah terciptanya sel volta. Sejarah terciptanya sel volta terkait erat dengan Alessandro Volta. Beliau adalah seorang ilmuwan dari Italia. Beliau mengembangkan sel volta pada tahun 1799. Sel volta merupakan perangkat yang menghasilkan arus listrik melalui reaksi kimia. Berikut ini adalah tahap penting terciptanya sel volta. Pertemuan dengan Galvani pada tahun 1780-an. Volta mulai tertarik pada eksperimen yang dilakukan Galvani. Galvani adalah ilmuwan yang berasal dari negara yang sama, yaitu Italia. Galvani telah mengamati bahwa otot-otot katak dapat berkontraksi ketika terhubung dengan dua logam yang berbeda dan bersentuhan dengan saraf. Galvani percaya bahwa itu listrik hewan yang menyebabkan kontraksi otot. Tahap penting selanjutnya adalah eksperimen tumpukan logam. Pada tahun 1794 Volta menyadari kontraksi otot yang diamati Galvani mungkin disebabkan oleh reaksi antara logam dan cairan dalam jaringan tubuh katak. Volta mulai melakukan eksperimen dengan tumpukan logam yang berbeda-beda, dipisahkan oleh bahan yang dapat menghantarkan listrik seperti kain yang diberi larutan garam atau air. Tahap selanjutnya, atau yang ketiga, adalah pembentukan sel volta. Volta mengenalkan model sel volta pertamanya pada tahun 1799. Lembaran tembaga dan sen, beliau tumpuk secara selang-seling, dipisahkan oleh bahan yang diberi larutan air atau garam. Kombinasi ini menciptakan potensial listrik atau tegangan di antara logam-logam tersebut, dan arus listrik dapat mengalir melalui sirkuit eksternal saat kotak dibuat. Tahap penting yang keempat adalah dukungan untuk teori kimia. Sel volta memberikan bukti bahwa listrik dapat dihasilkan melalui reaksi kimia, bukan hanya efek listrik dari jaringan hidup seperti yang diyakini Galvani. Tahap penting yang terakhir, penerimaan dan pengakuan. Karyanya tentang sel volta membawa Volta pada pengakuan ilmiah yang besar. Beliau mengirimkan makalahnya tentang sel volta ke Royal Society di London di tahun 1800. Nama volt sebagai satuan ukur potensial listrik dinamakan untuk menghormati Alessandro Volta. Sel volta merupakan terobosan penting dalam pengembangan teknologi listrik serta membuka jalan bagi penemuan dan pengembangan sel-sel baterai modern. Hukum Faraday dan induksi elektromagnetik. Michael Faraday pada tahun 1831 merumuskan bahwa hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik adalah konsep fundamental dalam elektromagnetisme. Pada abad ke-19, seorang ilmuwan seperti Hans Christian Ørsted dan André Marie telah menemukan keterkaitan antara listrik dan magnetisme. Tapi pada awalnya tidak ada hubungan yang diketahui antara perubahan medan magnet dan pembangkitan listrik. Pada tahun 1831, Michael Faraday melakukan serangkaian eksperimen yang sangat penting untuk memahami hubungan antara magnetisme dan listrik. Salah satu eksperimennya melibatkan penggerak magnet ke dalam dan keluar dari kumparan kawat. Hasil eksperimennya mengarah pada rumusan hukum Faraday pertama, yang berbunyi bahwa perubahan dalam fluks magnetik melalui sebuah kumparan kawat akan menghasilkan EMF di dalam kumparan.
EMF adalah gaya elektromotif yang merupakan istilah untuk tegangan. Michael Faraday juga merumuskan hukum Faraday yang kedua yang berbunyi, besaran EMF yang dihasilkan setara dengan laju perubahan fluks magnetik. Semakin cepat perubahan fluks magnetik, semakin besar EMF yang dihasilkan. Michael Faraday mengenalkan konsep fluks magnetik yang didefinisikan sebagai produk dot antara medan magnet dan luas permukaan kawat yang terkena medan tersebut. Perubahan dalam fluks magnetik dapat terjadi karena perubahan medan magnet, perubahan area permukaan, atau perubahan orientasi kawat terhadap medan magnet. Rumusan hukum Faraday memberikan dukungan matematika bagi konsep elektromagnetik. Dan hal ini menjadi dasar bagi pengembangan generator listrik dan transformator. Hukum Faraday menjadi landasan penting dalam pengembangan teknologi listrik, termasuk energi listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Temuannya juga memberikan dasar untuk sistem tenaga listrik dan distribusi listrik. Pengembangan dinamo dan generator. Pada tahun 1860-an, pengembangan dinamo dan generator menjadi penting dalam evolusi teknologi listrik. Berikut ini adalah peristiwa kunci sejarah pengembangan dinamo dan generator. Siemens Dynamo pada tahun 1866. Seseorang yang berperan penting dalam pengembangan dinamo adalah Werner von Siemens. Siemens mematenkan desain dinamo pertamanya pada tahun 1866. Dinamo ini menggunakan prinsip elektromagnetik Faraday untuk menghasilkan arus listrik. Prinsip dasar dinamo adalah menghasilkan arus listrik melalui perubahan fluks magnetik dalam suatu kumparan yang bergerak melalui medan magnet yang dibangkitkan oleh elektromagnet. Gramme Machine pada tahun 1869. Pada tahun 1869 Zenobe Théophile Gramme, seorang insinyur Belgia, memperkenalkan mesin Gramme. Mesin Gramme adalah sebuah jenis dinamo yang ditingkatkan. Mesin ini memanfaatkan prinsip cincin kolektor dan kumparan belitan kontinu yang meningkatkan efisiensi dan kinerja dibandingkan dengan desain-desain sebelumnya. Mesin ini menjadi model untuk dinamo dan generator masa depan. Pemasaran dinamo oleh Edison dan Siemens. Pada tahun 1870-an, Thomas Edison dan Werner von Siemens menjadi pelopor dalam penggunaan dinamo untuk pembangkit listrik komersial. Edison memperkenalkan mesin dinamo untuk penyediaan listrik di New York. Sementara Siemens membangun stasiun pembangkit listrik pertama di Berlin di tahun 1880. Pengembangan dinamo dan generator pada tahun 1860-an memberikan landasan bagi pembangunan infrastruktur listrik yang menjadi tulang punggung masyarakat modern. Inovasi ini memainkan peran penting dalam transformasi dari penggunaan energi mekanis langsung menjadi penggunaan energi listrik yang membentuk dasar dari dunia modern yang sangat tergantung pada listrik. Pembangkit listrik tenaga air dan tenaga uap. Pada abad ke-20, pembangkit listrik tenaga air dan tenaga uap terus mengalami perkembangan dan peningkatan teknologi. Pada abad inilah, kebutuhan listrik meningkat secara signifikan, dan industri listrik mengalami transformasi besar-besaran. Berikut adalah perkembangan kunci dalam pembangkit listrik tenaga air dan tenaga uap pada abad ke-20. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Pembangunan bendungan besar pada pertengahan abad ke-20 hingga akhir. Banyak negara membangun bendungan besar untuk menghasilkan listrik. Contohnya, bendungan Hoover di Amerika Serikat yang selesai pada tahun 1936 dan bendungan Aswan di Mesir yang selesai di tahun 1970. Turbin hidrolik modern. Pengembangan turbin hidrolik modern yang lebih efisien, termasuk turbin Francis dan Pelton. Turbin ini membantu meningkatkan kinerja pembangkit listrik tenaga air. Turbin ini mampu mengubah energi air menjadi energi mekanis dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Pembangunan pembangkit listrik mikrohidro. Pada abad ke-20, mulai berkembang minat pada pembangunan pembangkit listrik mikrohidro.
memanfaatkan sumber air kecil atau sungai kecil untuk menghasilkan listrik. Ini memungkinkan pemanfaatan potensi hidroenergi di daerah yang lebih terpencil. Pembangkitan listrik tenaga uap atau steam power. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap besar. Meskipun teknologi pembangkit listrik tenaga uap sudah ada sejak abad ke-19, pada abad ke-20 banyak pembangkit listrik tenaga uap dibangun di seluruh dunia. Mereka menggunakan boiler modern dan turbin uap untuk menghasilkan listrik. Peningkatan efisiensi boiler dan turbin. Peningkatan yang signifikan dalam efisiensi boiler dan turbin uap terjadi pada abad ke-20, penggunaan bahan bakar yang lebih efisien dan desain yang lebih canggih membantu meningkatkan efisiensi konversi energi dari panas menjadi energi mekanis. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap nuklir. Pada abad ke-20, pembangunan pembangkit ini menjadi signifikan. Reaktor nuklir digunakan untuk menghasilkan panas, dan panas digunakan untuk menghasilkan uap, yang kemudian digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Pergeseran menuju energi terbarukan. Pada abad yang sama yaitu ke-20, ada peningkatan perhatian terhadap sumber daya energi. Pembangkit listrik tenaga air tetap populer. Ada peningkatan minat dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga angin. Revolusi teknologi listrik di abad ke-20 menyaksikan perkembangan pesat, termasuk transistor, penemuan bahan superkonduktor, dan pembangunan pembangkit listrik yang bertenaga nuklir. Dengan demikian, sejarah listrik melibatkan kontribusi banyak ilmuwan dan insinyur dari berbagai disiplin ilmu, membentuk fondasi untuk sistem listrik modern yang kita kenal saat ini.